Mohon perhatian Ibu dan Bapak, acara akan segera dimulai. Bagi Ibu Bapak yang bisa menyalakan videonya, disilakan untuk menyalakan videonya dan untuk mematikan audio. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu, guru, dan juga dosen serta pemerhati pendidikan di Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara Focus Group Discussion Curriculum in Practice, ya. Dan pada siang hari ini topik kita adalah Course Development in Junior High School. Sebelum memulai acara, saya ingin menyapa yang terhormat Bapak Dadan MPD sebagai founder dari Kelas Kreatif Indonesia. Dan juga pembicara kita pada hari ini ada Ibu Ella Nurrahman MPD. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, mengawali acara pada hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, mata pelajaran bahasa Inggris tidak hanya bertujuan untuk memastikan peserta didik dapat melakukan mengembangkan kompetensi komunikatif dalam bahasa Inggris dengan berbagai teks multimodal, tapi juga mengembangkan kompetensi interkultural, kepercayaan diri untuk berekspresi sebagai individu yang mandiri dan bertanggung jawab, dan juga mengembangkan keterampilan bernalar kritis dan kreatif. Berangkat dari dokumen CP Kurikulum Merdeka tersebut, kita akan bersama-sama melakukan diskusi mengenai kurikulum merdeka secara praktiknya. Baik Bapak Ibu, sebelum memulai diskusi pada siang hari ini, mari kita simak bersama penyampaian mengenai Kelas Kreatif Indonesia yang mungkin sudah banyak yang tahu, tapi mungkin ada juga yang belum tahu, yang baru bergabung dalam acara atau program Kelas Kreatif Indonesia ini. Oleh karena itu, mari kita simak bersama perkenalan Kelas Kreatif Indonesia oleh Bapak Dadan MPD sebagai founder dari Kelas Kreatif Indonesia. Baik, kepada Pak Dadan, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Atri. Mohon izin untuk berbagi gambar ya. Apakah sudah terlihat Bu Atri, Bu Ella? Sudah? Sudah, Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, senang sekali kita berjumpa lagi ya. Ini adalah sesi ketiga FGD kita. Setelah kita lalui bersama, yang pertama bersama dengan Bu Sunengsi dan Bu Gilang, kemudian yang kedua bersama dengan Bu Sunengsi, dan yang ketiga hari ini bersama dengan Bu Ella. Tentu saja pembelajaran mengenai IKM ini tidak akan berhenti sampai sini ya Ibu dan Bapak, karena prosesnya cukup panjang, dokumen yang harus dipelajarinya cukup banyak. Saya tidak mengatakan cukup banyak ya, sangat banyak. Artinya perlu penelaahan bersama dan diskusi bersama supaya kita bisa maksimalkan kurikulum ini dalam kegiatan mengajar nanti di kelas masing-masing. Terima kasih banyak atas kehadirannya Ibu dan Bapak semua. Senang sekali menyambut kehadiran Bapak dan Ibu hari ini. Siang ini tentu saja kan harusnya waktunya liburan ya, tapi Ibu Bapak menyempatkan waktu nih datang untuk belajar bersama dengan Ibu Ella. Saya ucapkan banyak terima kasih juga kepada Ibu Ella yang bersedia berkenan untuk berbagi bersama kita semua. Ya, Ibu dan Bapak, seperti yang disampaikan, ini adalah kegiatan yang ketiga kita, FGD Kurikulum Merdeka in Practice, dan mohon dicatat bahwa Kamis depan kita ada pertemuan lagi ya. Jadi Kurikulum Merdeka FGD Unpacking and Making Sense of GBA Stages for Meaningful Learning Activities. Itu pembicaranya borongan kalau minggu depan itu. Jadi ada 4 pembicara, pasti akan sangat seru sekali berbicara mengenai GBA dan bagaimana GBA itu digunakan atau diimplementasikan di kelas.
Mohon izin Bapak dan Ibu, saya memperkenalkan sekali lagi mengenai komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia. Bagi Bapak dan Ibu yang sudah lama di kelas kreatif, ya refresh kembali ya. Bagi yang baru, ini adalah informasi terkait mengenai komunitas ini. Bapak dan Ibu co-host mohon dibantu untuk mute peserta ya. Terima kasih. Komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia adalah sebuah personal learning community atau PLC. Kita tidak ada sistem membership Bapak dan Ibu, kita adanya konsepnya adalah learning partners karena kita semua belajar bersama gitu ya. Kita kembali dari nol memahami materi-materi, teori-teori terkait pendidikan dan pengajaran. Learning partners di kelas kreatif terdiri dari guru-guru, dosen, dan pemerhati pendidikan. Jadi kalau tidak ada membership, bagaimana ya kita berkoneksi gitu ya di komunitas ini? Tentu saja sepanjang Bapak dan Ibu berada di WhatsApp group kelas kreatif, apakah di IKM atau di English Club atau di kelas kreatif itu sendiri atau di public speaking, maka Bapak dan Ibu adalah learning partners atau bagian dari kelas kreatif Indonesia. Awalnya berdiri dengan nama Education Development Project 2008, artinya sudah cukup panjang sejarahnya gitu ya, sampai dengan hari ini 2022. Kemudian 2018 kelas kreatif dan 2020 menjadi komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia. Visinya pengembangan profesional secara informal berbasis kolaborasi untuk kita saling berbagi, berdiskusi, belajar, dan berkembang bersama. Tentu saja saya sangat mendorong dan rekan-rekan tim manajemen kelas kreatif sangat mendorong untuk Bapak dan Ibu berdiskusi bersama gitu ya. Karena ini adalah platform yang multi jenjang, multi level, multi background dari segi learning partnersnya. Jadi tidak hanya dari pengajar SMP saja misalnya, tetapi ada dosen juga, kemudian ada pengajar SMK juga, pengajar MA juga, dan lain-lain dan lain-lain. Jadi banyak sekali komponennya. Bukan, ini guru-guru bahasa Inggris. Kemudian individu yang terlibat nantinya bisa menjadi lifelong learner yang melakukan refleksi terhadap praktik mengajar, kemudian melakukan riset terhadap teori, strategi, dan metode pembelajaran yang kreatif, inovatif, juga interaktif. Karena berdasarkan pemahaman saya nih, kadang kita membahas teori itu berhenti ketika kuliah gitu. Padahal ketika mengajar kadang kita perlu refresh juga gitu ya. Berhenti dari kerutinan, kemudian kita coba cek bersama apakah yang kita lakukan setiap hari itu sudah sesuai, sudah relevan dengan informasi atau teori atau keilmuan terbaru. Kemudian harapannya tentu saja nanti bisa mengimplementasikannya di kelas dan tujuan akhirnya menghasilkan sebuah kelas yang menginspirasi bagi siswa-siswinya. Jadi tidak ada persaingan antara satu guru dan guru lainnya. Intinya bagaimana kita memberikan kontribusi yang maksimal kepada siswa-siswi kita di kelas. Oke, di tahun 2021 learning partners kita sudah ada 5.117. Saya yakin sampai dengan hari ini mungkin saja bisa di atas 6.000 ya, yang terdiri dari guru, dosen, pengajar kursus, praktisi, dan pengamat pendidikan. Kemudian di 2021 kita sudah mengadakan 84 webinar, mudah-mudahan 2022 juga kita banyak memfasilitasi kegiatan webinar gratis. Tidak hanya webinar ya, ada pelatihan intensif juga yang durasinya cukup panjang, nanti Bapak dan Ibu bisa ikuti. Kemudian kita juga sudah menerbitkan 10 buku ber-ISBN gratis yang bisa diakses oleh pendidik yang ditulis oleh learning partners di kelas kreatif Indonesia. Tim leadership-nya terdiri dari 26 jika tidak salah gitu ya, nanti bisa dicek jumlahnya di sini. Ada dosen, pengajar kursus, pengajar dari TK sampai dengan jenjang SMA juga, multi subject juga. Kemudian upcoming events, Bapak dan Ibu tolong dicatat ya informasinya. Nanti malam kita ada pertemuan Creative Writers Meetup bagi Bapak dan Ibu yang berminat untuk menulis. Apakah itu menulis buku, menulis artikel, atau menulis karya inspiratif, silahkan boleh bergabung. Mohon dicatat kalau kelas kreatif tidak mengakomodir saat ini untuk penulisan fiksi. Jadi kita lebih ke tulisan-tulisan yang edukasi. Kemudian upcoming events segera di bulan Juli kita ada English Club Virtual Meetup yang ke-6, kemudian kita ada Kelas Creative Writing Challenge, kemudian kita ada mohon dibantu ya, Micro Writing Project 2 dan 3, Creative Writers Meetup nanti malam, Mengajar dengan Hati di bulan Juli, Public Speaking Webinar insya Allah di bulan Juli, International Webinar di bulan Agustus, dan kegiatan bersama dengan TBI di bulan Agustus. Jadi cukup padat jadwalnya, silahkan dinantikan informasinya di
WhatsApp grup IKM ya, karena Bapak dan Ibu saat ini ada di WhatsApp grup IKM. Itu saja perkenalan singkatnya. Terima kasih Bu Atri, Bu Ella, dan Bapak Ibu, selamat belajar bersama. Semoga kita bisa mendapatkan banyak pengetahuan dari Bu Ella dan sesi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dadan. Ya, wah, sudah ada 116 partisipan dan tentunya Bapak Ibu sudah tidak sabar untuk mengikuti diskusi bersama pada siang hari ini. Baik, kita akan langsung memanggil pemateri kita pada hari ini, yaitu Ibu Ella. Sebelumnya izinkan saya untuk membaca kurikulum vitae beliau. Ibu Ella Nurrahman MPD merupakan guru bahasa Inggris di SMPN 3 Cikancung. Beliau memiliki pengalaman mengajar di SMP IT Cordova pada tahun 2006 sampai 2008, lalu di SMPN 1 Kertasari pada tahun 2009 sampai 2017, dan di SMPN 3 Cikancung dari tahun 2013 sampai sekarang. Beliau mengenyam pendidikan S1 di UPI, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, dan lulus pada tahun 2005, dan mengenyam pendidikan S2 di Universitas Negeri Malang dengan jurusan yang sama, Pendidikan Bahasa Inggris, lulus di tahun 2015. Selain mengajar, beliau juga memiliki pengalaman, diantaranya adalah InGP 2016, lalu ada GI Kemitraan Kemdikbud pada tahun 2019 sampai 2021, GI PKP pada tahun 2019, Pendidikan Guru Penggerak di tahun 2021, dan anggota KK1 dari 2020 sampai sekarang. Baik, langsung saja kita memanggil pemateri kita pada hari ini, dan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya atau melakukan sharing, disilakan untuk menyimpan dulu pertanyaannya sampai sesi tanya jawab dibuka, ya. Boleh juga nanti untuk dituliskan di kolom chat. Jadi mohon bersabar, ya. Baik, Ibu Ella, kami persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semuanya. Ini merupakan kesempatan yang luar biasa ya, kita bisa bertemu, berkumpul pada forum ini. Dan terus terang bagi saya ini juga merupakan sebuah kehormatan. It's a great honor for me to be here because ya karena komunitas pendidik kelas kreatif yang tadi sudah Pak Dadan sampaikan itu merupakan gabungan komunitas yang isinya orang-orang yang luar biasa gitu ya. Dan saya merasa hanya bagian kalau bisa dibilang remah-remah rotinya aja gitu ya di antara orang-orang hebat yang tergabung dalam komunitas ini, sehingga ketika boleh cerita sedikit mungkinnya kemarin beberapa hari sebelumnya Pak Dadan mengirim pesan kepada saya untuk mau berbagi, rasanya kaget ya, kaget antara excited, tapi juga nervous dan takut juga gitu ya, karena ini levelnya level nasional. Namun mudah-mudahan saya niatkan untuk sama-sama belajar gitu. Jadi saya bukan seorang ahli, tapi sama-sama belajar dan kita sharing sama-sama di sini. Semoga nanti apa yang mungkin bisa saya sampaikan menjadi menjadi bahan pembelajaran bagi kita sama-sama. Dan saya juga berharap saya bisa belajar dari Bapak Ibu semuanya hari ini. Oke, bismillah, saya izin share screen dulu. Apakah sudah muncul? Sudah, Bu Ella. Sudah, Bu.
Ya, nah sesuai dengan tema yang tadi disampaikan oleh Bu Atri, kali ini kita akan membahas judul yang saya ambil adalah Implementing Kurikulum Merdeka in Junior High School English Course Design. Nanti poin-poin yang akan kita coba bahas kembali adalah mengenai CP atau capaian pembelajaran, ATP, dan mudah-mudahan bisa menyentuh mengenai differentiated learning. Sebelumnya saya ingin tahu bagi peserta yang hadir hari ini, apakah semuanya atau mungkin banyak yang sudah mengikuti sesi sebelumnya dengan Bu Gilang? Mungkin bisa di chat mungkin. Apakah banyak yang sudah mengikuti sesi sebelumnya dengan Bu Gilang? Saya ikut tapi belum sempurna. Oh, Sebagian sudah, Bu, tetapi boleh ditambahkan nanti. oh iya. Diulang Jadi, dari CP, dari awal lah, dari CP. oh iya. Ibu. Oke, Ya. jadi kalau tidak salah saya juga memutar ulang videonya dengan waktu sesi Bu Gilang. Bu Gilang sudah menyentuh ya mengenai capaian pembelajaran, tujuannya, ATP, dan modul ajar. Namun mungkin masih sangat global ya kalau tidak salah. Nah, yang saya tanyakan lagi, kalau kemarin yang Bapak Ibu pahami, CP atau capaian pembelajaran itu selevel dengan apa ya ketika di kurikulum 2013? KIKD ya? Ya, KIKD. Ya, betul. Jadi dengan KD ya. Ya, KD. Dengan KD. Jadi kalau kemarin sempat mendengar tentang SKL, jadi sedikit ditambahkan kalau SKL itu berbeda gitu. Jadi ada dokumennya sendiri untuk SKL itu ada pada Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022 mengenai SKL. Jadi clear ya kalau untuk CP itu adalah setara dengan KD ketika sebelumnya kita di kurikulum 2013. Oke, dilanjutkan. Next. Jadi hilang rambutnya mesti. Enggak kan? Nah, sedikit mereview lagi ya. Jadi intinya salah satu hal yang penting dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka adalah tentu saja seperti pada kurikulum sebelumnya juga adalah perencanaan. Ini sekilas saja karena mungkin sudah banyak kita peroleh ya dari berbagai webinar, berbagai sumber juga yang sudah kita baca. Jadi alur proses pembuatan perencanaan itu pertama kali yang harus guru lakukan adalah memahami capaian pembelajaran. Jadi capaian pembelajarannya harus dipahami dulu, dibaca, dihayati gitu ya. Dan yang pasti tidak cukup sekali membacanya gitu ya, karena memang dipadatkan sehingga butuh HOTS ya bagi para guru. Kalau sebelumnya kita mengajarkan HOTS pada siswa, sekarang kita yang harus melaksanakan HOTS ini gitu ya dalam menganalisis capaian pembelajaran. Nah, kemudian ketika sudah mulai kita pahami, langkah berikutnya adalah dirumuskan tujuan pembelajarannya. Jadi di breakdown CP itu bahkan mungkin tujuan pembelajaran. Nah, sesudah dipisah-pisahkan berdasarkan misalnya kontennya apa atau keterampilan yang dimintanya itu apa saja, kemudian kita susun alur tujuan pembelajarannya. Jadi setelah disusun itu nanti apa saja pertimbangannya, nanti sama-sama kita bahas juga ya, apa saja pertimbangan yang harus kita perhatikan ketika mau menyusun ATP. Setelah ATP itu tersusun, langkah berikutnya adalah merancang pembelajarannya. Nah, ini bisa berupa RPP ataupun modul ajar. Jadi walaupun sekarang ada istilahnya modul ajar, namun
RPP itu tidak menghilang ya, kalau yang saya lihat dan saya pahami itu tetap saja guru membutuhkan RPP ketika memang belum siap untuk mengembangkan modul ajar. Nah, dalam mengembangkan perencanaan pembelajaran ini ada beberapa pilihan. Pertama, pendidik itu bisa mengembangkan sepenuhnya. Jadi murni menganalisis dari CP sendiri, kemudian menurunkan menjadi tujuan pembelajarannya sendiri atau berkolaborasi dengan guru yang lainnya, sampai menjadi sebuah rancangan pembelajaran atau course design yang utuh. Pilihan yang kedua yaitu mengembangkan dari yang sudah ada, baik itu ATP-nya misalnya ataupun modul ajar yang sudah ada, yang sudah disediakan oleh pemerintah pada platform Merdeka Mengajar. Jadi kita ambil yang ada kemudian dimodifikasi. Atau yang pilihan ketiga memang plug gitu ya, menggunakan contoh yang dipakai ketika syaratnya itu sudah sesuai dengan kondisi sekolah kita. Nah, sebelum lanjut saya juga ingin bertanya, apakah Bapak Ibu sudah tahu level IKM sekolah masing-masing ada di level mana? Level implementasi kurikulum merdekanya di tahapan apa? Boleh di unmute? Sudah tahukah? Oh, atau boleh di chat juga? 2. Mandiri berubah. Mandiri berubah, ya. Yang lainnya? Mandiri berbagi, Bu. Mandiri berbagi. Wah, udah keren ya kalau mandiri berbagi. Mungkin nanti jadi pemateri nih yang mandiri berbagi ya selanjutnya. Belum tahu. Masih belajar ini, Bu. Nomor 2. Nomor 2, ya. Sepertinya kebanyakan di nomor 2 ya, sepertinya. Nah, dari pilihan ini, agak lama ya pindahnya. Nah, dari pilihan ini kita sebenarnya bisa menentukan langkah awal kita di mana gitu ya. Jadi ketika pilihan kita di mandiri berubah, jangan terlalu, kalau hemat saya ya, jangan terlalu menghabiskan energi kita full untuk menyusun rancangan pembelajaran dari awal betul-betul gitu ya. Jadi benar-benar menganalisis dari awal, kemudian menyusunnya lagi, karena itu memang bukan pekerjaan yang sederhana. Apalagi kita tidak bisa melakukannya sendiri, harus berkolaborasi. Dan yang permasalahannya seringkali tidak ada gitu ya teman untuk kita berkolaborasi. Mungkin ada, tapi ada yang khususnya mungkin kalau sebagian ya, tidak semua, sebagian guru-guru yang sudah senior mungkinnya berpikirnya kalau ke yang muda tuh kok neng we gitu ya, mangga sama ibu aja yang lebih muda gitu. Jadi kadang tidak mau tahu gitu ya, untuk diajak berkolaborasi itu mungkin juga masih sulit gitu ya sebagian orang. Mungkin ada ya yang merasakan hal yang sama, terutama di sekolah-sekolah negeri biasanya terjadi seperti itu. Kalau mungkin sekolah-sekolah yang basisnya memang sudah terbiasa berkolaborasi antar pendidik, itu lebih cenderung lebih mudah. Nah, kalau saran saya untuk mandiri berubah, kita mungkin memang harus memahami ya prosesnya, tapi bisa sambil ngambil juga dari sumber yang ada, kita modifikasi. Kalau yang mandiri berbagi itu sudah jelas ya dari awal, sudah siap berarti untuk mengembangkan sendiri dan bisa berbagi dengan sekolah yang lain. Sambil belajar juga ya tadi katanya. Oke, dilanjut. Lalu hal yang sangat penting, baik itu di kurikulum Merdeka maupun K13 adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, dalam tahapan ini belum diurutkan ya, baru dirumuskan saja. Pokoknya ketika kita membaca CP, tujuan pembelajaran yang bisa kita tangkap itu apa? Nah, kita tuliskan. Nah, dalam tujuan pembelajaran ini setidaknya memuat 2 komponen utama, yaitu pertama kompetensi, yaitu kemampuan atau keterampilan yang perlu ditunjukkan atau didemonstrasikan oleh peserta didik. Secara konkret apa? Nah, ini harus kita lihat, misalnya dalam sebuah kalimat yang termuat dalam CP itu, ini arahnya kemana ya? Kemudian yang harus kita tangkap juga adalah lingkup materinya atau konten, dan konsep utamanya apa. Nah, ini juga perlu kejelian dari seorang pendidik ya dalam menganalisis tujuan pembelajaran.
Nah, ada yang menambahkan elemen ketiga yaitu variasi, yaitu penggunaan keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi. Ini tambahannya ada yang memasukkan ini, tapi yang paling utama adalah yang tadi, kompetensi dan kontennya. Nah, lalu bagaimana caranya kita menentukan kompetensinya? Sebenarnya ini bukan hal yang aneh juga. Kita ingat lagi bahwa dulu kita punya taksonomi Bloom. Dan pada kurikulum Merdeka masih diakomodir, walaupun dibebaskan. Gitu ya. Jadi bukan hanya taksonomi Bloom saja yang bisa dipakai, tapi juga taksonomi yang lainnya. Seperti misalnya dari gimana bacanya ya? Dan Wiggins tentang 6 bentuk pemahaman, lalu Marzano yang memiliki level taksonomis tersendiri. Namun kalau kita belum familiar ya dengan taksonomi yang lainnya, tidak masalah, kita tetap menggunakan taksonomi Bloom yang sudah familiar kita pakai. Yang ujung-ujungnya menggunakan KKO yang sudah sangat kita kenal ya, tinggal dipilih KKO-nya yang mana, tidak perlu dibahas lagi. Nah, kemudian langsung saja kita lihat nih, saya ambil contoh tujuan pembelajaran dari CP dari sumber-sumber yang banyak beredar. Ada yang muncul seperti ini, silakan Bapak Ibu baca sama-sama, kemudian sudah kebayang nggak pembelajarannya seperti apa jika tujuan pembelajarannya seperti ini? Silahkan dibaca dan boleh berkomentar ya langsung. Nanti Bu Atri mungkin yang mengaturnya. Sudah jelas belum tujuan pembelajarannya? Enggak, Bapak Ibu? Ada yang mau berkomentar? Atau di chat mungkin ya? Belum terlihat materinya apa? Iya, betul. Jadi masih global sekali ya. Kalau dalam tujuan pembelajaran ini materinya apa belum jelas. Ada lagi? Kalau teks pakai teks deskriptif mungkin bisa, Bu. Iya, nah ya jadi tadi ya sama komentarnya. Jadi belum ada materinya Bu ya. Jadi teksnya apa belum muncul di sini. Oke, jadi kita pun kalau dalam nanti mengambil contoh, nah ini saya kan ambil dari contoh yang banyak beredar ya, dari link-link yang banyak beredar. Nah jangan langsung kita taplok begitu saja gitu ya. Jadi kita kritisi lagi. Nah, sudah dikritisi, oh ini masih sangat global ya, kita ambil contohnya tapi kita perjelas lagi kayak tadi misalnya dimasukin teksnya teks deskriptif atau yang lainnya ya gitu. Nah sekarang kita coba merumuskan sendiri, kita belajar dulu sendiri sambil memodifikasi, kita juga belajar merumuskannya sendiri ya. Yang pertama kita lihat jenis teks yang ada pada fase D itu apa saja. Nah yang dinyatakan pada dokumen CP itu untuk fase D jenis teksnya sini ya, peserta didik dapat menggunakan berbagai jenis teks seperti narasi, deskripsi, prosedur, teks khusus seperti pesan singkat, iklan maupun yang lainnya, dan teks otentik yang lainnya. Nah ini berarti kita juga mengacu ke sini untuk menentukan jenis teksnya ya. Dan ada sedikit perubahan ya Bapak Ibu ya. Ada yang tahu mungkin ada jenis teks yang tidak disebutkan di sini yang biasanya ada di fase D? Teks apa? Yang tidak muncul di sini. Teks report, Bu. Report. Ya, report. Ya, ada yang berubah Dan ya. recount. Ya, report dan recount ya tidak muncul di sini. Dan itu munculnya di fase E. Fase E, betul. Ya. Ibu, boleh saya berkomentar atau bertanya ya? Boleh. Ini, selama saya mengajar bahasa Inggris itu, saya berpikir bagaimana supaya menyenangkan dan mudah. Selama ini, siswa itu karena kebanyakan teks, panjang-panjang, dan banyak yang tidak ngertinya teks-teksnya itu. Satu itu. Kemudian yang kedua, permasalahan yang kedua itu saya sedang berpikir bagaimana caranya urutan-urutan materi gitu.
Jadi si anak itu tidak merasa lelah atau jenuh gitu. Jadi urutannya kalau misalkan dari 1, 2, 3 gitu. Pertama building sentence dulu yang misalkan yang dasar gitu. Nah, sampai ke arah arah ke Suaranya level terlalu kecil. menengah. Oh, ulangi lagi ya, Bu. Sekarang udah jelas, Bu? Jelas Pak Omay, sudah Udah, bagus. Pak, udah. Pertama, Lanjutkan saja. yang saya alami mengajar itu dalam bahasa Inggris itu anak kesulitan karena teksnya panjang-panjang dan banyak kata-kata yang belum tahu artinya. Kemudian yang kedua yang jadi permasalahan itu. Ya. Oke, nanti sambil jalan itu mungkin bisa sedikit terjawab ya. Dan yang pasti kita butuh komunitas. Jadi Bapak sudah tergabung dalam komunitas kelas kreatif belum? Kalau Sudah, belum, Bu. saya sarankan gabung. Nah, di situ, ya banyak inspirasi mungkin yang bisa kita peroleh ya, termasuk tips dan triks untuk mengelola pembelajaran yang menarik. Sudah beberapa buku yang dikeluarkan oleh Pak Dadan yang mengenai mungkin apa yang bisa diberikan kepada siswa yang bisa menarik siswa. Kalau teksnya kepanjangan ya bisa dipendekin dulu mungkin ya, dikasih yang pendek aja nggak apa-apa. Kan sekarang merdeka, Pak. Nah, Ya, yang kedua, Bu. pendekin aja, kalau teksnya kepanjangan ya dipendekin aja. Berhubung dengan merdeka dengan capaian pembelajaran ini, kan ada capaian CP-CP itu. Bisa nggak CP-CP itu kita buatkan yang sekuennya betul-betul dari awal gitu. Iya, Jadi ya Pak, silahkan. Ya, silahkan. Itu guru memiliki kebebasan. Sekarang kita ya lanjut baik, dulu ya Bapak Ibu. Silahkan Bu, mohon maaf Ibu. Ya, jadi contohnya misalnya kita ambil pada apa ini? Tertutup ya. Sorry. Balik lagi. Ini untuk capaian pembelajaran menyimak dan berbicara, dan ini dipasangkan. Nah, ini saya coba pecahkan menjadi beberapa tujuan pembelajaran seperti ini. Jadi di sini ada kalimat peserta didik menggunakan bahasa Inggris untuk berinteraksi dan saling bertukar ide, pengalaman, minat, pendapat, dan pandangan dengan guru dan teman sebaya, dan seterusnya. Nah, yang berarti ada kata kerja di situ menggunakan ya, kata kerja keterampilan yang harus ditampilkan itu pertama di atas itu menggunakan bahasa Inggris. Nah, kita sebagai pendidik menentukan apakah mau langsung dipakai tahap siswa itu langsung menggunakan atau kira-kira harus sebelum menggunakan apa dulu misalnya. Nah, nanti itu tergantung level siswa kita juga gitu kan. Kita nanti diharapkan sudah mengetahui ya, atau guru sudah sekolah itu sudah kebaca ya level siswa kita sebelum melaksanakan diagnostik kognitif pun misalnya kita sebagai guru yang sudah berpengalaman di sekolah tersebut sudah kebaca misalnya levelnya di mana. Nah, kayaknya kalau langsung menggunakan belum siap, lalu kita turunkan dulu misalnya dari mengidentifikasi dulu. Seperti ini, peserta didik mampu mengidentifikasi informasi berupa gagasan, pesan sesuai dengan tadi yang ada pada CP dari teks interpersonal atau transaksional. Mengambilnya dari mana? Dari indikasi dia berinteraksi dan saling bertukar ide. Oh, berarti kemungkinan teksnya interpersonal atau transaksional dan seterusnya. Nah, ini kita tandai misalnya ya, udah kita tuliskan tujuannya, kita tandai, oh ini kalau seperti ini mengidentifikasi informasi berarti ini bagian menyimak ya. Kemudian sesudah mengidentifikasi kayaknya bisa dilatih untuk menggunakan. Kita pakai menggunakan berbagai ungkapan untuk mengekspresikan gagasan, pendapat, pengalaman, minat dan seterusnya. Oh, berarti kalau ini kan sudah menggunakan berarti keterampilannya kita tandai ini B dan seterusnya. Nah, ini
kita ambil dari kalimat-kalimat di CP ini gitu Bapak Ibu ya. Dan ini perlu kolaborasi atau diskusi dengan teman-teman kita sesama guru bahasa Inggris yang kalau misalnya di sekolah tidak ada yang bisa kita ajak, bisa mungkin di level MGMP atau ya kita cari aja teman diskusi gitu ya. Karena kalau sendirian kadang mungkin kita kebingungan atau misalnya takut salah atau dan sebagainya gitu ya. Jadi baiknya kita diskusi. Nah ini yang kurang lebih yang bisa saya tangkap dari sebuah CP ini. Ini bisa dikembangkan lagi karena ini pun masih padat ya. Nanti teks interpersonal transaksional itu yang mana gitu kan teksnya, apakah introduction kah atau asking and giving opinion dan sebagainya, itu nanti akan dijabarkan lagi pada tahap berikutnya. Oke, lanjut. Nah, sekarang coba nih sama-sama ya Bapak Ibu dibaca untuk CP latihan 1 atau yang mana aja yang bisa ketangkap nih dari kalimat yang ada pada CP ini untuk elemen membaca dan memirsa ya. Sharing ini ketutup. Ya, boleh di chat box dituliskan, dirumuskan minimal ada kompetensinya ya, kompetensinya, kata kerja operasionalnya apa, lalu apa kontennya. Dicoba dirumuskan dari ini. Satu aja, yang mana yang ketangkap nih kira-kira teksnya apa. Tadi jenis teksnya udah masih ingat ya, deskripsi, narasi, prosedur, teks khusus, dan satu lagi apa? Teks otentik lainnya. Silahkan dicoba. Nanti mungkin kalau yang bagus, mungkin dikasih door prize sama Pak Dadan. Ya, ditunggu. Silakan sambil dibaca, sambil bisa satu saja tujuan pembelajaran. Oh iya, teksnya apa aja? Memahami mungkin ya Bu? Ya, bisa. Bisa. Ya, ditulis aja Bu. Memahami. Oh, tuh. Ya. Sudah ada dari Ibu Agustina, Agustina ya. dan juga Bu Suci ya. Menjelaskan konteks atau gagasan utama dan informasi dari teks naratif. Ya, itu sudah bisa menjadi sebuah tujuan pembelajaran ya. Tinggal kalau mau dilengkapi lagi bisa. Kemudian mencari ide utama. Ya, di sini juga ada ya. Tuh ada ide utama, betul. Mencari ide utama dan informasi spesifik dalam berbagai jenis teks. Mengidentifikasi apa ya. Ya, intinya seperti itu ya. Oke, masih ada lagi yang mau mencoba menentukan main ID ya, menemukan pesan moral dari teks ya, betul. Ya, mengevaluasi tadi ya. Struktur kebahasaan. Oke. Ya, itu Bapak Ibu ya, itu udah pada bisa kan ya. Jadi kita jangan merasa takut lagi atau panik karena sebenarnya ini bukan hal yang baru juga, kan kita biasa ya menurunkan KD menjadi indikator ya, kurang lebih sama gitu seperti itu. Cuma beda istilah ya Bu. Iya. Dan memang ini kalimatnya lebih apa ya, lebih padat, lebih tinggi. Iya, lebih padat, lebih tinggi karena ini untuk satu fase untuk 3 tahun gitu. Untuk 3 tahun. Iya, dalam gitu. Makanya butuh. Tidak cukup mudah ngebel Bu. Butuh high order thinking skill nih. Iya, betul sekali. Sekarang saatnya kita ya yang mempraktekkan HOTS-nya. Iya, betul sekali. Anak-anak aja. Oke, kita lanjutkan. Udah ya, alhamdulillah ya Bu, sudah bisa. Nah, ketika kita sudah bisa menuliskan indikator atau tadi ya tujuan pembelajarannya apa saja, misalnya dari satu elemen itu ada 10 misalnya. Nah, tujuan kita berikutnya adalah disusun. Jadi disusun jadi alur tujuan pembelajaran. Nah, cara penyusunannya ini ada beberapa pilihan. Pertama, diurutkan dari yang konkret ke abstrak.
atau dari umum ke spesifik, atau dari yang mudah ke yang sulit, itu terserah kita. Dan yang pasti kita juga menentukan ini, misalnya satu elemen ini kan yang pertama misalnya menyimak dan berbicara, itu mau di kelas 7 semua misalnya, semuanya di kelas 7. Terus kemudian yang berikutnya membaca dan memirsa itu kelas 8. Kemudian yang terakhir menulis mempresentasikan itu kelas 9, atau bagaimana? Atau misalnya yang elemen pertama itu yang menyimak berbicara juga kita pecah, misalnya sebagian ada di kelas 7, karena kan bosen ya, misalnya kelas 7 menyimak berbicara aja terus gitu kan. Kelas 8 hanya membaca terus, kelas 9 menulis sama presentasi terus, pasti harus ada variasinya. Nah, kita pun tugas kita di sini adalah memisahkan itu, mana misalnya di elemen CP yang menyimak berbicara itu di kelas 7 yang mana, yang disampaikan di kelas 8 yang mana. Itu makanya butuh kolaborasi, dan itulah bagian tugas kita di alur tujuan pembelajaran gitu. Jadi sudah dipecah-pecahkan lalu disusun lagi mana yang untuk materi kelas 7, kelas 8 dan kelas 9, mana yang lebih mudah, kemudian yang sedang, yang sulitnya diurutkan ya. Dan itu seperti yang tadi ditanyakan, kita memiliki kebebasan Bapak untuk menyusunnya gitu ya. Mana nih yang enak dikasih duluan yang mana gitu. Kalau anak saya misalnya belum bisa langsung disuruh membaca, harus dikasih dulu kosakatanya, ya silahkan gitu, dirunutkan dari tujuannya. Awalnya misalnya pengenalan dulu kosakatanya dan seterusnya, itu kita yang menentukan. Oke, next. Jadi ini ya ilustrasinya, sudah sama-sama dipahami. Tujuan pembelajaran ada berapa, lalu akhirnya apa. Jadi kita yang menentukan perjalanan siswa ini. Ini maksudnya yang barunya itu di sini, karena kita yang mengontrol proses pembelajarannya. Nah, dalam perencanaan ini kita harus diingatkan kembali, ATP ini tidak ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kalaupun kita lihat contoh-contoh yang sudah ada itu pasti beda-beda gitu ya. Jadi memang akan seperti itu. Jadi kalau mau mengambil contoh yang ada, silahkan kita modifikasi sesuai dengan karakteristik peserta didik kita masing-masing. Kalau mau diambil plek sama persis, ya silahkan juga, asalkan memang sesuai. Bukan karena kitanya malas misalnya ya, tapi karena pertimbangan, oh ini sudah cocok kok dengan saya, dengan peserta didik saya. Kemudian rencana pembelajaran ini dapat berubah. Yang pertama itu RPP ataupun modul. Nah, kenapa RPP masih dipakai? Karena ya tadi ya kesiapan gurunya itu sendiri. Isi modul ajar itu luar biasa, kalau sudah dilihat itu sangat lengkap dan sangat perlu persiapan yang banyak. Jadi kalau saya sih mending kita tetap bikin RPP yang sederhana, lalu misalnya untuk selanjutnya kita cari bahan-bahan ajar pelengkapnya gitu, yang sesuai dengan sudah kita rencanakan. Tapi kalau mau misalnya memang sudah siap bikin modul ajar, ya silahkan. Atau mau mengambil yang sudah ada juga silahkan, bebas ya. Nah, ini ada komponen minimumnya dalam RPP itu yang sudah kita ketahui sama-sama ya. Ini tujuan, langkah-langkah, dan asesmen. Kalau dalam modul ajar itu ada tambahannya. Ada asesmennya apa saja di awal dan di akhir, di tengah-tengah juga apa. Materinya apa, media yang digunakan itu sudah include semua. Itu modul ajar. Kalau ingin lengkapnya lagi, itu lebih banyak lagi gitu ya. Seperti ini bisa dilihat. Dan kita juga bebas memodifikasinya, mau dilengkapi seperti ini, jadi kayak bikin buku ya. Jadi bisa ya sekalian diterbitkan nanti mungkin oleh kelas kreatif. Kalau bisa membuat modul ajar yang bagus, nanti bisa diterbitkan. Ya, sampai situ. Jadi kira-kira bagaimana nih menurut Bapak Ibu, sudah mulai terbayang apa yang harus dilakukan gitu selanjutnya? Sudah, Bu. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi itu memang kita jangan terlalu menghabiskan waktu memikirkan rencana perangkat pembelajaran gitu ya.
sedangkan nanti pembelajarannya sendiri kita keburu habis energi bikin modul gitu. Jadi itu diambil yang praktisnya saja, yang bisa kita laksanakan seperti apa. Ya, alhamdulillah ini nanti karena saya yakin ini sudah informasi sudah begitu banyak ya, jadi tinggal mengingatkan kembali saja mungkin dan berbagi lagi nanti dengan yang lainnya. Ya, sampai di sini tidak ada yang mau ditanyakan, kalau tidak saya lanjutkan lagi ya. Bu, boleh bertanya? Mau Boleh, bertanya Ibu. juga, Bu. Bagaimana Bu Ella, apakah mau dilanjutkan ke materi dulu Ya, baru ke boleh. pertanyaan Boleh atau pertanyaan dulu. Soalnya materi pertanyaan nanti agak sedikit berbeda setelah ini. Oke, baik. Baik, saya untuk 3 penanya pertama ada Mrs. Tri ya. Ya. Iya, Bu. Tin. Dan Ibu Tin. Iya. Mangga untuk dan juga Ibu Fitriani. Jadi kita sudah punya 3 penanya. Ada Mrs. Tri, Ibu Tin, dan juga Ibu Fitriani. Baik, mungkin untuk yang pertama kepada Mrs. Tri dulu, kami persilahkan. Oke, terima kasih, Bu. Gini, Bu, di sekolah kami itu masih menerapkan 2 kurikulum, jadi IKM dan KTSP. IKM-nya rencananya untuk kelas 7 dan kelas 8-9 masih menggunakan KTSP. Nah, apakah itu mungkin untuk kolaborasi kami guru bahasa Inggris kelas 7, 8, 9, sedangkan di KTSP kan materinya sedemikian padatnya untuk kelas 8 dan 9, Bu. Mohon pencerahannya. Apakah bisa digabung dengan 2 kurikulum seperti itu, Bu? Terima kasih. Ya, saya langsung respon dulu ya, Bu. Untuk kolaborasi sama ya, memang seperti itu untuk yang IKM mandiri sekarang pasti seperti itu karena memang di awal kelas 8, kelas 9 masih KTSP. Kita sangat mungkin untuk kolaborasi minimal sampai pada tahap penyusunan ATP saja dulu. Jadi untuk penyusunan ATP, di mana kita memetakan materi kelas 7, kelas 8, kelas 9 dulu, itu bisa sama-sama. Nah, untuk pelaksanaannya, baru yang terjun langsung ke siswa yang menggunakan kurikulum Merdeka adalah yang guru kelas 7-nya. Kelas 8, kelas 9 pending dulu, nanti tahun berikutnya baru menerapkan. Seperti itu bisa. Iya. Iya, saya paham berarti. Terima kasih, Bu, pencerahannya. Ya, sama-sama, Ibu. Baik, terima kasih Mrs. Tri. Selanjutnya ada Ibu Tin. Mangga Ibu Tin. Ya, terima kasih Bu Ella, terima kasih. Boleh diperlihatkan lagi untuk CP, Bu. Kita mau detail menanyakan tentang CP, bagaimana menurunkan CP menjadi tujuan pembelajaran. Saya lihat yang mendengar dan membaca tadi ya. Sama-sama aja Bu ya. Ini saya juga masih belajar. Sorry. Itu kan CP itu 3 tahun ya Bu ya, dari 1 fase. Nah, di CP kita hanya berbunyi seperti itu Bu. Terus turunnya menjadi tujuan pembelajaran, boleh dicontohkan Bu? Menyimak berbicara ya. Nah, ini kan untuk 3 tahun. Kemudian memecahkannya menjadi ini kelas 7, ini kelas 8, kemudian di CP secara umum, itu kan jenis teksnya tidak disebutkan, hanya dalam teks seperti narasi, deskriptif, dan lain-lain seperti itu di CP-nya secara umum. Nah, kemudian menentukannya, anak misalnya kelas 7 itu mau diberi teksnya, kalau biasanya kan deskriptif, kelas 8 biasanya recount. Nah, itu menentukannya seperti apa, Ibu? Ya, yang saya pahami itu otoritas guru ketika bermusyawarah, berkolaborasi. Jadi guru kelas 8 kelas 9, 7 8 9 di situ perannya dan kita juga kan melihat kompleksitas dari teks tersebut. Ini yang lebih kita ambil misalnya kan pasti ingin ngajar tuh kelas 7 yang gampang dulu Bu ya. Secara logika kita pasti ngasih yang gampang dulu. Nah, kita pilih jenis teks yang lebih
simple gitu ya, kompleksitasnya masih sederhana, kita pilih di kelas 7. Seperti itu kurang lebih. Boleh, tapi nggak boleh kayak kemarin. Ya. Izin menambahkan, Bu. Boleh, Bu? Ya, silakan bagi yang mau menambahkan, boleh sekali. Kebetulan sekolah kami juga masuk ke sekolah berbagi itu ya, Bu. Tetapi memang kami belum siap sebetulnya. Cuman karena harus belajar juga, dan kemarin itu kami melaksanakan diskusi apa yang seperti disampaikan sama Ibu, bahwa pertama kita diskusi dulu, Bu, dengan guru kelas semua mapel bahasa Inggris, kumpul, kita menentukan teks apa saja dari kelas 1 sampai dari kelas 7 sampai kelas 9 itu. Kemudian di breakdown, dipecah. Kemudian umpamanya kelas 7 mau apa saja. Memang itu semuanya otoritas kita, ya. Nah, sementara kelas 8 dan kelas 9 memang belum diajarkan. Jadi ini untuk penentuan kelas 7 dulu aja dijalankan. Nanti kelas 9, kelas 8, kelas 9 mungkin buat tahun depan. Nah, jadi kelas 7-nya kita udah buat perencanaan di ATP ini, penyusunan ATP itu kita harus diskusi dan untuk memutuskan apa saja. Nanti kita breakdown lagi dari deskriptif umpamanya. Dari deskriptif teks kita bisa pecah lagi mana yang pas untuk listening, mana yang pas untuk reading dan lain-lainnya. Juga untuk kebahasannya itu, text picture-nya itu. Mungkin itu, Bu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bapak. Siapa tadi? Pak Yayan. Yayan, Bu. Oh iya. Ya gitu Ibu Tin. Kurang lebih. Terima kasih Bu Ella. Ya, sama-sama. Terima kasih juga Pak Yayan. Ya, terima kasih Bu Tin, Bu dan juga Pak Yayan. Selanjutnya ada Bu Fitriani, Bu. Kami silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Ibu. Kebetulan saya di sini ada di SMA dan juga ada di SMP, di sekolah Pondok Pesantren SMPT Al-Izah ya. Nah, SMA itu kita dapat jadi sekolah penggerak, alhamdulillah. Nah, ketika saya melihat penjabaran Ibu tadi, saya ingin bertanya, dari penjabaran tentang tujuan pembelajaran tadi, saya belum melihat di mana profil pembelajar Pancasila itu diselipkan gitu. Karena setahu saya dalam setiap tujuan pembelajaran itu di Merdeka Mengajar ini kita seharusnya di platform Merdeka Mengajar ya, kalau kita sudah pada mengikuti itu sebaiknya kita memasukkan gitu nilai-nilai profil pembelajar Pancasila itu dalam setiap tujuan pembelajaran. Dan kemudian kalau tadi kita membreakdown kompetensi anak-anak masing-masing itu ya. Nah, itu dalam setiap teks itu memang harus sudah tercakup semuanya, dan tadi profil pembelajar Pancasila seharusnya dalam 1 tahun pembelajaran itu anak-anak itu mengalami semua gitu. Jadi mungkin dipikirkan untuk dimasukkan ke misalnya di teks yang mana, misalnya kayak keimanan dan takwa kepada Allah gitu, kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan karakter baik itu ada di mana, critical thinking itu ada di mana gitu ya. Mungkin itu yang belum saya lihat Ibu. Nah, ini Ibu kapan gitu mau memasukkannya? Mungkin itu aja dulu deh. Makasih Ibu. Terima kasih Bu Fitriani ya. Untuk tujuan pembelajaran memang tidak langsung muncul profil pelajar Pancasilanya juga. Kalau yang saya lihat-lihat itu memang belum masuk langsung di situ, tapi kita bisa masukkan di ATP-nya. Ini contoh formatnya bisa udah muncul ya? Sudah tayang? Sudah Bu. Ada. Nah, ini bisa kita masukkan seperti ini. Jadi sesudah kita pilih materi fase D untuk kelas 7 apa saja, seperti yang tadi disampaikan, bisa kita petakan, bisa kita bikin tabel seperti ini. Formatnya bebas sebetulnya ya, suka-suka kita, nyamannya seperti apa. Nah, ini bisa dimasukkan profil pelajar Pancasilanya. Jadi misalnya untuk tujuan pembelajaran, peserta didik mampu mengidentifikasi atau menyebutkan informasi berupa gagasan, pesan dari teks interpersonal transaksional, dan seterusnya.
Itu kan misalnya salah satunya itu interpersonal ya, kita berhubungan dengan orang lain. Berarti bisa masuk profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia ya, yaitu akhlak terhadap sesama, bisa masuk di situ. Bisa juga masuk yang berkebinakan globalnya, bisa juga masuk karena ya jelas bahasa Inggris mah pasti gitu ya, nyambung dengan kebinekaan global. Nanti juga mungkin kita belajar kultur, kalau menyapa orang Indonesia misalnya seperti apa bedanya dengan menyapanya orang luar negeri, mungkin bisa sedikit diperkenalkan. Mungkin di situ masuknya Ibu, tapi kalau Ibu mau misalnya dimasukkan dalam tujuan pembelajaran, ya silahkan, karena memang tidak ada larangan ya. Jadi mau langsung masuk ke dalam tujuan pembelajaran atau mau nanti aja pas di ATP-nya misalnya dituliskan, silahkan sesuai dengan pertimbangan masing-masing saja. Kurang lebih seperti itu. Yang lain boleh kalau ada yang mau menambahkan. Ada yang ingin menambahkan dari Bapak Ibu? Mungkin tidak ada ya Bu. Terima kasih Bu Fitriani dan juga Bu Ella sebagai pemateri. Berhubung dengan waktu yang terbatas dan masih adanya materi ya Bu ya, sedikit kita akan cukupkan dulu untuk sesi tanya jawab pada kali ini. Bagi Bapak Ibu yang masih memiliki pertanyaan, kami silakan untuk menuliskannya di chat, nanti akan menjadi bahasan di grup WA, dan bagi yang Bapak Ibu yang belum masuk ke grup WA, silakan untuk berkirim email ke kelas kreatif, email kelas kreatif yang sudah ada di chat. Baik Ibu, kami silakan untuk melanjutkan materi. Ya. Lanjut sedikit ya Bapak Ibu. Jadi untuk CP ATP dicukupkan, mudah-mudahan menjadi bekal untuk kita selanjutnya bergerak ya di sekolah masing-masing. Berikutnya, nah yang lebih penting dari perencanaan pembelajaran itu adalah aplikasinya, kita melakukan pembelajaran di lapangan. Dan salah satu core atau inti dari kurikulum Merdeka juga adalah selain tadi ya perubahan rencana pembelajarannya, kita mengenal ada pembelajaran berdiferensiasi. Ini pun menjadi salah satu inti dari kurikulum Merdeka yang bisa kita pelajari lebih lanjut. Sudah mengenal sebelumnya Bapak Ibu mengenai pembelajaran berdiferensiasi? Mungkin pada sudah ya, udah tahu ya. Ya, kita ingatkan lagi aja sama-sama, belajar lagi. Mudah-mudahan nanti saya juga dapat inspirasi dari Bapak Ibu yang sudah menerapkannya di kelas masing-masing. Oke, jadi pembelajaran berdiferensiasi itu kalau bisa dirangkum gitu ya. Jadi serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan siswa. Jadi apapun yang seorang lakukan, yang orientasinya untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa, itulah pembelajaran berdiferensiasi. Yang menjadi pertimbangan itu banyak, bisa jadi lingkungan belajarnya seperti apa, tujuan pembelajarannya, prosesnya, penilaian, manajemen kelas, dan lain-lainnya. Dan mengapa? Ya karena seperti yang digambarkan, kenapa harus berdiferensiasi? Karena setiap siswa kita memiliki dasar atau frekuensi yang berbeda-beda gitu ya. Seperti halnya kalau kita mau memutar apa namanya, recorder atau player apa gitu ya, kan kita sesuaikan dulu ya si audionya itu bassnya misalnya segimana. Kalau untuk musik jenis pop misalnya bassnya segimana, ininya disesuaikan gitu ya. Kalau musiknya jenisnya dangdut misalnya disesuaikan juga, dan itu pun begitupun kita terhadap siswa. Lalu bagaimana caranya melaksanakannya? Pertama kita identifikasi kebutuhan belajar. Ini yang digaung-gaungkan juga berupa diagnostik di awal atau formatif awal gitu ya. Bisa berupa kognitif maupun non kognitif. Nah, yang kita identifikasi itu diantaranya students readiness, students interest, dan students learning profile. Kesiapannya, minatnya, maupun profil belajar siswa tersebut
kita sama-sama identifikasi instrumennya apa. Ya bisa banyak ya, bisa kita cari dari yang sudah ada di platform Merdeka Mengajar juga ada contohnya, atau kita bikin sendiri, diskusi dengan teman-teman juga bisa. Kalau untuk seriusnya gitu ya, identifikasinya itu bisa menggunakan instrumen yang digunakan oleh psikolog gitu ya, seperti itu. Tapi kalau kita sekedar identifikasi profil yang sederhana saja, mungkin bisa kita buat sendiri. Nah, contoh pemetaan berdasarkan kesiapan belajarnya itu bisa kita petakan siswa mana yang siswa siap belajar mandiri, mana yang perlu peer tutoring, mana yang perlu masih bimbingan guru yang intensif, masih perlu scaffolding yang betul-betul oleh guru gitu ya. Itu kita identifikasi di awal. Lalu mengenai students interest juga bisa kita lihat atau kita tanyakan aja langsung gitu ya, kamu sukanya apa, misalnya dengan berbagai pertanyaan atau kuesioner yang bisa kita susun sendiri ataupun berdasarkan sumber-sumber yang ada. Ada yang suka olahraga, misalnya seni, dan sebagainya. Dan profil belajarnya, nah juga bisa kita coba cari tahu. Ini tergantung kesiapan kita juga ya, dan kesiapan sekolah. Ada yang memang sekolahnya memang mensupport pembelajaran berdiferensiasi, memang menyediakan, gitu ya, instrumennya disediakan, ada psikolognya, dan sebagainya. Ada sekolah-sekolah umum ya, sekolah-sekolah negeri yang memang itu gurunya aja harus mandiri gitu ya, kalau memang mau melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu tidak bisa mengandalkan misalnya sekolah untuk menyediakan psikolog atau apa ya, kita mandiri nyari informasi atau sumber-sumber kita sendiri, atau misalnya kita cukup memetakan dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana yang bisa kita tanyakan kepada siswa gitu. Itu juga bisa dilakukan. Yang paling penting ada usaha dari kita untuk melihat atau memetakan hal tersebut gitu. Diferensiasi ini ada 3 strategi yang bisa kita lakukan, yaitu konten, proses, dan produk. Dan 3 strategi ini mengikuti hasil kebutuhan siswa tadi yang sudah kita petakan. Misalnya berdasarkan profil belajar siswa, kita tahu misalnya ada yang auditori, ada yang visual, misalnya. Nah, kita siapkan untuk kontennya, kita siapkan materinya. Kalau yang untuk mengakomodir yang auditori, kita siapkan yang berupa audio saja, misalnya, atau audio visual. Kalau yang visual bisa cukup dengan gambar atau poster, dan seterusnya. Nah, berdasarkan tadi juga pemetaan kesiapan siswa, guru bisa melakukan diferensiasi proses ya. Tadi apakah dibiarkan mandiri atau dipakai teman tutor sebaya atau langsung dibimbing oleh guru, atau berdasarkan minat bisa diferensiasi produk, dibebaskan mau bikin produknya sesuai dengan minat. Misalnya produk di akhir pembelajaran itu sesuai dengan minat siswa. Nah, ini ada contoh kasus ya, pemetaan berdasarkan kesiapan belajar. Misalnya, Bu Gilang akan mengajar materi bahasa Inggris dengan indikator siswa dapat menggunakan ungkapan-ungkapan hope, wish, dan seterusnya. Ini masih ini ya, kemarin saya bikinnya masih kurikulum KTSP, jadi masih contohnya masih indikator yang sebelumnya, tapi bisa disesuaikan ya intinya. Nah, dengan itu sudah memetakan pembelajaran. Nah, ini misalnya dari pemetaan yang dilakukan, ketahuan nih ada siswa yang kosakatanya udah cukup, pronunciation-nya bagus gitu ya untuk ini pembelajaran ini. Lalu kemudian ada kelompok 2 yang kosakatanya sih cukup, tapi pronunciation-nya masih kurang. Lalu masih juga ada yang dua-duanya kosakatanya kurang, pelafalannya apalagi misalnya. Nah, kita treatment-nya berdasarkan tadi, pemetaan tadi bisa dibedakan. Biasanya dibikin kelompok, dikumpulin yang udah bagus, dikumpulin yang sedang, dan yang masih perlu bimbingan full itu dipisahkan. Nanti yang udah bagus suruh mandiri, yang ini yang tengah-tengah itu tutor sebaya, yang ini masih oleh guru.
Atau bisa juga alternatif keduanya. Jadi tadi kelompok yang sudah siap tadi, yang sudah bagus, diminta dipecah untuk menjadi tutor bagi teman-temannya yang lainnya. Itu terserah pertimbangan gurunya masing-masing. Itu contoh untuk diferensiasi. Apa ini Bu namanya? Yang seperti ini? Dikelompokkan. Kalau yang sudah siap, dengan siap lagi, yang masih kurang, dan seterusnya. Ini diferensiasi apa? Tadi konten, proses, produk. Kalau yang seperti ini berarti diferensiasi? Proses, Bu. Ya. Proses. Oke, lanjut. Nah, kalau yang ini berdasarkan minat. Nah, dibaca aja mungkin ya, sekilas. Pasti udah tahu ini juga diferensiasi apa kalau yang ini. Konten Produk. ya. Konten atau produk. Ya lebih kemana? Mana yang dominan? Minat. Produk. Ya, berdasarkan minat, ya berdasarkan minat kita melakukan diferensiasi produk, ya. Jadi berdasarkan minatnya tadi ada yang suka olahraga, sains dan seterusnya, produknya berbeda-beda. Oke, lalu yang berikutnya ini Bu Asri membahas materi naratif teks. Nah, tahu Bu Asri itu ada gaya belajarnya yang dominan berbeda-beda, ada yang visual, auditori ataupun kinestetik. Nah, lalu apa yang Bu Asri lakukan? Pertama, menggunakan banyak gambar atau alat bantu visual saat membahas sebuah cerita atau folktale katanya. Namun juga Bu Asri menyediakan video yang dapat diakses oleh murid melalui HP. Selain itu, Bu Asri juga membuat beberapa sudut belajar atau display yang ditempel di tempat-tempat berbeda untuk memberikan kesempatan murid bergerak saat membaca cerita atau mempelajari struktur teks. Jadi sebelumnya bikin gambar atau alat bantu visual gitu ya, lalu di kelas juga untuk pembelajarannya dibuat seperti itu. Dan berikutnya saat ngasih tugas, Bu Asri juga memberikan kesempatan pada murid-muridnya untuk memilih cara mendemonstrasikan pemahamannya. Boleh bikin komik, misalnya setelah belajar naratif itu, rekaman suara, misalnya retell the story, ataupun performance atau role play. Nah, dari apa yang Bu Asri lakukan ini, diferensiasi apa saja yang muncul? Diferensiasi Proses dan produk. Produk. Gaya belajar siswa. Iya, berdasarkan gaya belajar, ada diferensiasi produk, ada diferensiasi proses. Konten ada nggak nih? Iya, wes, tak apa-apa. Konten tidak ada. Konten juga ada ya di sini nih yang bagian atas. Jadi ini Bu Asri ini guru super ya kalau saya bilang, luar biasa. Karena ini tidak mudah menyiapkan hal seperti ini. Ini butuh persiapan dan keras ya untuk melakukannya. Nah, ini contoh yang pernah saya lakukan dengan siswa, dan sebagai informasi sekolah saya itu sekolah yang diskotik ya istilahnya, di sisi kota Saeutik, jadi banyaknya di kampungnya gitu. Itu dengan latar belakang seperti itu, saya mencoba melakukan diferensiasi konten dan produk waktu itu ketika pembelajaran teks prosedur. Nah, kontennya tidak terinikan ya. Namun yang saya dokumentasikan itu yang produknya. Jadi saya berikan kebebasan. Ini waktu masih PTMT kemarin-kemarin. Jadi saya berikan kebebasan untuk menyusun di akhir pembelajaran menyusun teks prosedur sendiri. Dibebaskan mau berupa digital gitu ya, poster digital, atau yang manual, atau berupa video. Nah, ini contoh yang digitalnya seperti ini. Ternyata mereka saya pikir, oh mungkin banyak yang nggak bisa, ternyata pada bisa juga gitu ya. Dan ketika ditanya, oh ya pada pakai IG Bu katanya ngeditnya. Nah, ini ada sedikit grammar mistakes ya. Justru saya senang sih kalau ada kesalahan berarti bikin sendiri gitu ya. Kalau sempurna saya tanda tanya justru. Ini how to make dragon fruit, maksudnya how to make dragon fruit juice, nah tapi juice-nya ketinggalan gitu ya.
udah saya berikan feedback ini. Nah, ini yang sunny side up, ini dia manual bikinnya ditulis. Karena mungkin ada siswa yang nggak punya gadget gitu ya, atau HP-nya ada tapi hanya buat WA aja bisanya misalnya. Ada juga yang mampunya cuma bikin teks biasa aja kayak gini gitu. Jadi dibebaskan. Nah, sekolah-sekolah yang sudah bagus mungkin ini udah cetek gitu ya, udah gampang banget kayak gini itu. Jadi dipersilahkan untuk mengembangkan sesuai dengan kondisi siswanya. Kalau yang sudah canggih mungkin bisa lebih lagi gitu ya, produknya, diferensiasi produknya bisa lebih kreatif lagi. Kalau untuk level sekolah saya segini juga udah bagus gitu ya, kalau untuk level sekolah saya. Nah, ini contoh yang bikin waktunya 5 video. menit lagi. Oh iya, nanti untuk yang video ya, terus juga masih teks prosedur. Ini contoh yang report teks, nanti mau udah nggak ada ya. Ini bikin mind mapping, nah ada yang digital juga, ada yang manual dibikin di karton. Ya seperti ini mungkin salah satu, kalau saya ini mungkin yang paling sederhana yang bisa dilakukan, karena kalau untuk diferensiasi proses dengan jumlah siswa yang banyak besar gitu ya di kelas, agak terus terang agak kesulitan. Jadi saya memilih diferensiasi produk yang bisa dilakukan. Nah, ini sesuai dengan kemampuan dan Bapak Ibu dan siswanya masing-masing. Ya, cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai diferensiasi juga. Ini bagian dari penerapan IKM juga gitu ya, selain kita mempersiapkan lesson plan atau perangkat pembelajarannya. Terima kasih atas perhatiannya. Ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Ella Nurrahman. Wah, kita sudah memiliki 3 peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, tapi karena waktunya terbatas, hanya 3 menit. Baik, mungkin kepada Bu Nina dulu ya. Ya, kepada Bu Nina dan juga Bu Sunarmi. Ya. Baik, Bu Nina, kami silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar kok, saya nggak bisa melihat muka saya ya. Masih screen share ya? Oh, tapi saya bisa lihat kok, Ibu. Iya, ya. Baik kalau begitu. Ini terima kasih atas penjelasannya, sangat komprehensif ya. Dan walau demikian tetap kita harus belajar sepanjang hayat, belajar dan terus belajar. Saya sebenarnya guru SMA, Bu, tapi kok masuk ke SMP? Karena itu prinsip saya, Pak, belajar sepanjang hayat dan dimanapun gitu ya. Karena merasa belum bagus lah dalam hal ini kurikulum merdeka ini. Ini pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, bagaimana Bu cara mengkontrol bahwa guru-guru itu sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dari kurikulum merdeka ini, karena khawatir selama ini juga kurikulum 2013 berapa tahun ya sampai di dirubah lagi sekarang itu mohon maaf gitu, kita tidak bisa menampik bahwa masih ada yang tidak mengimplementasikannya sebagaimana standar operasional prosedur dari kurikulum 2013. Bahkan tidak jarang saya mendengar, biarin aja, toh kepala sekolah juga nggak tahu gitu kan ya. Nah kemudian saya juga baru saja ini kurikulum merdeka diluncurkan, saya juga mendengar, ya pokoknya bikin aja perencanaan di modul ajar, di kelas mah terserah kita aja gitu kan. Nah lalu bagaimana mengontrol ketercapaian dari seorang guru yang sudah melakukan SOP dari kurikulum merdeka ini. Teori begitu banyaknya yang sudah kita pahami bersama-sama, kita melakukan diskusi di ajang ini juga, tapi apakah dijamin bahwa guru-guru melakukan itu dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran? Itu saya pikir kebetulan saya pengamat dari saya melakukan penelitian, Bu, disertasi saya juga
judulnya Kepemimpinan Kepala Sekolah di dalam hal keprofesionalan guru-guru gitu ya. Jadi terangkum sudahlah selama saya kuliah sampai saya 2020 menjadi ya mendapatkan doktor gitu ya dari disertasi saya. Itu demikian betapa prihatinnya saya menilai itu ya. Sangat prihatin, Bu. Wah, jangan-jangan nih kurikulum kurikulum Merdeka juga akhirnya begitu juga gitu kalau saya teliti gitu kan ya. Nah, pertanyaannya itu yang pertama, bagaimana cara mengkontrol bahwa guru-guru akan walaupun masih di beberapa tahap, ada yang siap, ada yang berbagi, sekolah yang berbagi, mandiri dan sebagainya, tapi bagaimana cara mengontrolnya, Bu, gitu. Lalu yang kedua, saya hanya memberikan saran ini kepada Pak Dadan, mudah-mudahan ada Pak Dadan ya, mohon maaf nih 3 menit mudah-mudahan bisa tercapai atau lebih. Pak Dadan dari sisi manajemen persekolahan, mudah-mudahan bisa dibidik juga suatu saat ada FGD atau apapun ya, workshop gitu, yang berkenaan dengan dari sisi kepemimpinan, kepala sekolahnya juga bagaimana budaya sekolah yang melahirkan guru-guru yang sadar dan penuh tanggung jawab melaksanakan kurikulum Merdeka ini. Karena dari hasil saya survei sendiri, bikin bisa copy paste dari teman dan sebagainya gitu ya. Nah itu pertanyaan yang pertama itu. Saya sedih gitu akhirnya. Bagaimana kalau kita lesson study aja yuk, saya bilang. Karena dengan lesson study kan ini adalah tindak lanjut dari keprofesionalan berkelanjutan kan, saya bilang. Ada lagi itunya dasar hukumnya dan nilainya ada. Ngapain ya lesson study katanya. Saya paling nggak suka dilihat guru lain. Padahal di Jepang yang sebagai negara yang mengawali lesson study namanya itu Gyukyu ya kalau tidak salah. Lesson study artinya itu sangat bermanfaat dan efektif gitu. Itu aja Pak Dadan, satu pertanyaan buat Ibu pemateri dan satu saran buat Pak Dadan, ke depannya harus dibidik juga dari sisi manajemen sehingga terlebih kepada karakter gurunya ya nanti untuk bisa sadar dan penuh tanggung jawab melaksanakan kurikulum Merdeka ini, jangan sampai seperti yang sudah saya teliti ternyata prihatin saya melihatnya gitu. Itu mungkin Bu, terima kasih. Terima kasih Ibu Nina atas pertanyaannya. Mangga Ibu Ella untuk dijawab pertanyaannya. Izin matikan kamera ya Ibu. Tadi agak kurang stabil katanya. Iya, bagaimana memastikannya? Kalau saya sih menjawabnya itu di luar kapasitas saya gitu ya sebagai seorang guru secara pribadi. Jadi kita hanya berkewajiban mengontrol diri kita sendiri saja, memastikan bahwa kita berusaha melakukan atau mengimplementasikan apa yang diamanatkan oleh kurikulum kepada siswa kita, peserta didik kita di sekolah. Minimal mungkin di lingkungan terdekat kita di sekolah kita masing-masing mungkin masih bisa kita raih gitu ya, bisa kita motivasi guru-gurunya, kita ajak diskusi dan sebagainya. Tugas atau wewenang pemerintahan mungkinnya penyelenggara bisa dari dinas terkait ataupun dari pemerintah pusat ataupun mungkin seperti Ibu ya, seorang praktisi pendidikan yang memang meneliti tentang hal tersebut, bisa mengembangkan instrumen atau prosedur untuk mengontrol hal tersebut gitu ya. Mungkin Ibu yang sudah melaksanakan penelitian di bidang itu bisa gitu ya mengembangkan instrumen untuk membantu pemerintah mengontrol penerapan kurikulum. Kalau sebagai guru pribadi, saya pikir kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri dan mungkin lingkungan terdekat kita saja. Kalau menurut saya seperti itu mungkin Ibu. Yang saya usul Bu. Oh iya boleh, enggak Ibu. Ya, mungkin ini kita sebagai guru ya dalam saya teruskan ya Bu. Iya silahkan ya. Ibu.
Ibu itu di mute. Mohon maaf, Bu Fitri di mute. Sudah bisa terdengar, Ibu? Ya, sudah, Bu. Ya. Ketika kita menyusun ATP, itu kita ada harus menuliskan dulu asesmen kita sesuai dengan TP kita. Jadi kalau TP kita sesuatu gitu ya, ada TP kita, kemudian bagaimana cara kita mengetahui bahwa TP itu tercapai, itu ciri-cirinya apa? Misalnya gini, kita menghendaki anak-anak murid kita mampu menganalisa sebuah teks gitu kan, teks prosedur, kemudian dia menunjukkan sikap yang baik, kemudian melakukannya dengan runut dan berbicara dengan kesopanan gitu ya. Nah, cara kita menilai mereka di mana? Di assessment itu berarti kita kan harus menunjukkan bahwa penilaian yang seperti apa yang kita lakukan supaya kita lihat bahwa anak kita sudah mampu itu. Kan mungkin kita bikin mereka melakukan itu dengan praktik misalnya kan. Nah, berarti kepala sekolah harus mengetahui asesmen apa yang akan dilakukan oleh si guru. Kemudian dia minta tagihannya tuh kapan. Nah, pada saat itu dia bisa mengontrol apakah guru itu melakukan hal tersebut. Nah, dengan seperti itu, apa yang diharapkan oleh kurikulum Merdeka ini bisa tercapai gitu. Jadi, kepala sekolah memang benar-benar harus tahu kapan si guru melakukan asesmen. Nah, pada saat itu dia memverifikasi apakah guru tersebut melakukan itu dengan benar, dengan baik, dan bagaimana hasilnya di anak muridnya. Nah, saya rasa dengan seperti itu, kontrol itu ada. Mungkin ini saran saya sebagai guru juga ya. Jadi ini bisa dilakukan. Jadi mungkin kalau kepala sekolah untuk melihat terus-menerus ketika guru mengajar itu susah. Tapi kalau kepala sekolah mengontrol hasil di akhir, maka guru tidak bisa mengelak. Itu mungkin seperti itu. Saran aja Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Fitri. Ya, setuju. Ya, terima kasih Bu Fitri. Ini sepertinya banyak sekali pertanyaan yang ingin diajukan, Bu Ella, tapi karena waktu yang sangat terbatas, kami mohon maaf jika kami tidak dapat memfasilitasi semua pertanyaan yang diajukan. Bagi Bapak Ibu yang ingin berdiskusi, mungkin bisa nanti dilanjutkan di grup WhatsApp-nya, dan bagi Bapak Ibu yang belum masuk ke grup WhatsApp, silakan untuk berkirim email ke kelas kreatif seperti yang sudah disampaikan di chat ya Bu ya, emailnya. Baik, untuk terakhir kami mohon maaf sekali kepada Bapak Ibu yang belum bisa mengajukan pertanyaan ya. Dan untuk sekarang kita memiliki kuis. Pertanyaannya akan diberikan oleh Bu Ella. Jadi Bapak Ibu silakan untuk bersiap-siap menjawab pertanyaannya di chat ya Bu ya. Bapak Ibu ya. Bagaimana Bu Ella sudah siap dengan pertanyaannya? Oh iya. Nanti akan ada sesuatu dari kelas kreatif ya. Baik Bu Ella. Oke, gampang aja pertanyaannya. Sebutkan yang ini nanti yang paling cepat mungkin ya. Yang paling cepat menuliskan di chat ya Bu ya. Ya. 3 Iya, strategi pembelajaran diferensiasi. Itu saja. Baik, silakan untuk dituliskan di chat. Yang paling cepat dan benar akan mendapatkan sesuatu dari kelas kreatif. Silakan, Bapak Ibu. 3 strategi pembelajaran. Ya, 3 strategi pembelajaran diferensiasi. Sudah ada dari Ibu Tin, proses, produk, dan konten. Apakah benar, Bu Ella? Betul. Betul, Ibu. Iya, Bu Tin. Semoga terbayarkan ya, Bu Tin. Belum bisa Alhamdulillah. ya. Tapi mendapatkan hadiah kuis dari kelas kreatif. Selamat Ibu Tin dari Karanganyar ya, Bu ya? Ya, terima kasih.
Bu Atri. Iya, selamat Ibu Tin. Terima kasih juga untuk Bu Ella. Bapak Ibu sekalian, berakhirlah sudah fokus group discussion kita pada siang hari ini. Luar biasa, peminat partisipannya tadi sudah ada lebih dari 160 dan sangat aktif mengajukan banyak pertanyaan, tapi karena waktu yang terbatas kami harus membatasi pertanyaannya sehingga akan dilanjutkan di grup WhatsApp. Sebelum mengakhiri diskusi kita pada hari ini, mari kita berfoto bersama sebagai dokumentasi. Kepada Bapak Ibu, kami silakan untuk menyalakan videonya dan memberikan senyum terbaiknya untuk pendidikan Indonesia. Baik, di sini ada 6 slide. Siap ya Bu ya? Siap Bapak Ibu? Slide yang pertama. 1. Sebentar ya Bapak Ibu. Baik, slide yang kedua. Iya. Slide yang ketiga. Baik, slide keempat. Slide 56 sudah saya bantu, Bu. Oh, terima kasih banyak, Pak. Baik. Ya. Bapak Ibu, kami ingatkan kembali bagi yang ingin mengajukan sertifikat kan untuk mengisi registrasinya yang sudah ada di grup WhatsApp, di chat ya Bapak Ibu. Iya. Dan kami silakan untuk tetap memantau kegiatan atau program-program yang diadakan oleh Kelas Kreatif di Instagram Kelas Kreatif Indonesia. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bu. Jaya selalu pendidikan Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan izin Pak Dadan, untuk link sertifikat dibagi di WA saja Pak Dadan. Boleh Pak, nanti oleh Bu Tina ya, oleh admin. Terima kasih Pak Dadan. Sama-sama. Terima kasih Bu Ella, Bu Atri, terima kasih banyak. Bapak Ibu, nanti kita lanjutkan diskusi di WA Group. Kemudian kita coba kita belajarnya kan tidak selesai dalam waktu cepat. Jadi mudah-mudahan kita ada proses pembuatan modul bersama ya Ibu Bapak. Mudah-mudahan gitu ya. Jadi nanti ada leader yang memfasilitasi kita membuat modul bersama jika memungkinkan. Untuk Kamis depan informasinya akan saya kirimkan di WA grup kita bersama. Terima kasih Bapak Ibu, sehat selalu. Sampai berjumpa di WA grup. Terima kasih Bu Ella, Bu Atri, Bu Majri, Bu Roro, Bu Reto. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ella, Bu Atri.